ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Kembali berjumpa dengan saya kembali Arinda yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya. Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Walaupun sudah menjelang sore, tetap semangat ya Bapak Ibu dan semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Untuk webinar series kita kali ini akan mengangkat tema Build 2D to 3D and Go Beyond with PDMC Collection tentunya ya. Jadi hari ini kita akan mengeksplor bagaimana bekerja membangun 2D object menjadi parametric 3D model dan memaksimalkan 3D geometrinya untuk aplikasi yang lebih lanjut. Tentu dengan Inventor sebagai core software dari Product Design and Manufacturing Collection atau PDMC. Kali ini akan ada Mas Alfian dan Mas Bayu Erik Prastio sebagai Application Engineering Specialist kami, sekaligus instruktur di Autores Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinar kita hari ini. Dan untuk informasi, webinar seperti kita adakan event webinar seperti ini kita adakan setiap minggu ya Bapak Ibu, dan juga akan dilengkapi dengan sesi workshopnya pada hari Jumat nanti. Dan ini merupakan agenda rutin kami yang selalu kami adakan untuk sharing info, skill, dan knowledge bersama. Jadi Bapak Ibu bisa saling diskusi dengan kami. Bapak Ibu juga bisa follow sosial media kami untuk mendapatkan info dan update terbarunya. Oke, mungkin itu saja dan untuk Bapak Ibu ikuti terus sampai akhir ya karena pasti bakal banyak banget informasi-informasi menarik dan tips trik dari Autodesk PDMC ini. Dan jika ada pertanyaan di tengah-tengah, boleh banget Bapak Ibu bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Jangan sungkan-sungkan dengan kami. Oke, mungkin sekian dari saya untuk di awal ini. Kita langsung ke masuk materi webinarnya. Pada Mas Bayu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Arinda karena telah membuka webinar session kita pada minggu ini, pada hari Rabu. Jadi seperti yang sudah di-mention oleh Mas Arinda sebelumnya, untuk tema kita adalah bagaimana kita mulai masuk ya Bapak Ibu ke 3D model environment, di mana nanti kita bisa melakukan jauh lebih bermanfaat, lebih banyak benefitnya dibandingkan kita hanya menggunakan 2D environment yang hanya sekedar biasanya hanya berupa sekedar layout drawing seperti itu. Ini adalah beberapa agenda kita pada minggu ini. Jadi untuk agendanya nanti akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas terlebih dahulu workflow. Workflow di sini nanti kita akan berbicara sangat banyak, terutama workflow bagaimana dari 2D ke 3D, lalu jika kita ingin masuk ke next step proses di manufacturing-nya seperti apa, ini nanti akan kita bahas. Lalu juga nanti kita akan membahas bagaimana benefit ketika kita mulai merubah dari 2D environment ke 3D. Ini akan kita bagi juga, contohnya nanti untuk proses seamless association antara 2D dan juga 3D-nya. Lalu kita dapat melakukan proses improvement untuk proses desain efisiensi. Lalu juga masih ada beberapa value yang kita dapatkan lebih ketika kita menggunakan 3D environment. Lalu nanti akan dilanjutkan untuk workflow menggunakan Autodesk PDMC tentunya dengan Inventor ataupun Fusion 360 sebagai main core pada Autodesk PDMC ini. Lalu nanti di sesi akhir akan dilanjutkan juga dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Namun jika Bapak dan Ibu memiliki suatu pertanyaan ketika pemaparan materi berlangsung, feel free bisa ditanyakan pada kolom chat ataupun pada kolom Q&A yang tersedia pada akun Zoom Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk saja ke agenda yang pertama, yaitu apa sih workflow ketika kita dari 2D kita ubah ke 3D environment. Oke.
Developing your design 3D with Autodesk Inventor can help your organization be more innovative with designs, build better performing products in less time, and speed time to market. Engineers and designers have access to intuitive design tools that make creating parts and assemblies easy, regardless if you're creating simple parts and small assemblies or complex organic designs and large assemblies. Parts are the building block of all of your designs. This is where designers and engineers spend a good portion of design time. You can create solid models with a variety of creation tools and even build intelligence into your models to quickly drive the shape and size of components. Creating or editing complex surfaces is easy with a suite of free form and surface tools that allow you to build geometry with push and pull handles. You can build complex parts by leveraging existing features and create geometric relationships that help you build more intelligent models. You can even create sheet metal parts that follow your manufacturing standards, that can be flattened and nested for downstream fabrication processes. Intelligent features such as holes can be added that contain all the necessary drilling and tapping information for automatic documentation. And building your assemblies can be as easy as dragging and dropping parts into an assembly. Parts and assemblies are put together with real-world joints and constraints. Simply tell Inventor what faces or edges go together. Design tools inside of Inventor can build, analyze, and insert parts, saving you time and resources. A library of industry-standard parts such as nuts and bolts means you don't have to spend time modeling purchased components. Inventor has specific tools that help manage your large assemblies, providing the performance you need regardless of assembly size. Your designs have a lot of added value in the background. Information such as center of gravity, overall weight, and bill of materials are all automatically calculated. You can also animate and render your designs for proposals, presentations, and marketing material. Autodesk Inventor gives you the professional-grade tools you need to build and design the best performance. Oke. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya ya. Jadi di Inventor terutama ya, ketika kita bicara bagaimana sih workflow-nya ketika kita menggunakan 3D environment, kita tadi bisa melihat yang pertama kita bisa melakukan proses contohnya dari pemodelan untuk part model ataupun juga bahkan kita bisa menggunakannya untuk proses assembly model atau kita bisa menggunakan basic model atau juga kita bisa menggunakan untuk proses sheet metal seperti yang tadi kita lihat pada video sebelumnya. Lalu tidak hanya melakukan proses modeling aja, kita bisa melakukan contohnya untuk membuat proses render untuk visualisasi seperti itu, kita sangat-sangat memungkinkan untuk menggunakan untuk digunakan di workflow dengan 3D model environment ini seperti itu. Nah, ini adalah beberapa benefit ketika kita merubah proses workflow kerja kita menggunakan 3D model. Yang pertama adalah reusable. Reusable ini artinya adalah ketika kita sudah memiliki 2D data ya atau 2D drawing existing yang sebelumnya memang sudah kita develop gitu ya, sudah sejak lama, masih dalam berupa 2D drawing, biasanya masih dalam format DWG atau dari AutoCAD seperti itu ya. Kita dapat menggunakannya. Jadi artinya adalah reusable ini kita dapat menggunakan aset data drawing kita untuk kita generate ke dalam 3D model yang ada di Inventor ini. Lalu benefit yang kedua adalah kita bisa mengurangi yang namanya time saving. Jadi time saving ini benar-benar kita bisa bekerja dengan sangat lebih efektif dibandingkan kita hanya menggunakan 2D design atau 2D drawing. Karena tadi adanya reusable pada benefit sebelumnya, kita pasti dapat melakukan proses remodel dengan existing drawing ini dengan lebih cepat. Yang pasti ini akan jauh memangkas waktu kita, jadi pekerjaan kita lebih efisien. Lalu selanjutnya fleksibel. Fleksibel di sini artinya adalah ketika kita sudah memiliki baik itu
2D existing drawing ini dapat kita gunakan kembali ke 3D model environment di Inventor, ataupun jika kita sudah memiliki 3D model yang ada di Inventor akan kita generate menjadi gambar kerja. Artinya adalah nanti ketika suatu data 3D model ini berubah, contohnya mungkin dari ukuran hole ya, ukuran hole saya ubah misal menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau saya pindah posisinya, otomatis nanti pada gambar kerja kita, pada 2D di workflow kita ini nanti akan otomatis juga akan ikut berubah. Jadi kita nggak perlu mengubahnya secara manual, tapi di sini kita jauh lebih fleksibel karena ketika satu ukuran atau satu posisi di 3D model, otomatis nanti di gambar kerjaan juga akan ikut berubah. Lalu selanjutnya adalah kita juga bisa mendapatkan benefit yaitu kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini artinya adalah jika Bapak dan Ibu ya memiliki beberapa user atau memiliki beberapa tahapan desain, biasanya desain di sini tidak hanya dilakukan oleh misal dari AutoCAD saja atau dari Inventor aja. Nah, di sini kita dapat melakukan proses kolaborasi. Contohnya, misal ada beberapa user yang memang sudah terbiasa menggunakan 2D environment di AutoCAD, ini dapat kita kolaborasikan menggunakan Inventor. Jadi nanti antara user AutoCAD dan juga user Inventor di sini dapat melakukan kolaborasi. Bahkan tidak hanya kolaborasi antar user aja, tapi kita juga bisa misal melakukan yang namanya share view kepada orang-orang yang ingin mengetahui hasil dari desain yang ada di Inventor. Ini sangat-sangat memungkinkan seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa 3D model function. Contohnya di sini digunakan oleh dari mechanical designer atau dari engineer, ataupun juga beberapa benefit yang didapatkan oleh tim leader seperti itu. Contohnya di sini disebutkan adalah dari engineering leader seperti itu. Nah, contohnya untuk di sisi mechanical designer ataupun dari engineer, di sini kita mendapatkan beberapa benefit. Benefitnya contohnya adalah kita bisa melakukan tadi reduce design time. Jadi waktu untuk pengerjaan desain kita ini jauh lebih singkat, jauh lebih cepat dan juga efisien dibandingkan kita melakukan proses 2D, hanya 2D model yang mana biasanya sangat berpengaruh pada cara pembacaan software. Biasanya setiap orang memiliki perspektif cara pembacaan dari pembacaan desain 2D environment seperti itu. Lalu benefit yang selanjutnya adalah kita dapat melakukan minimize error. Kenapa di sini disebutkan untuk dapat melakukan minimize error? Karena seperti yang kita tahu di sini modelnya adalah fleksibel. Jadi artinya ketika model 3D kita berubah, otomatis nanti di gambar kerja kita juga akan ikut berubah. Di sini pasti akan otomatis juga akan proses desain atau ketika terjadi perubahan itu jauh-jauh lebih cepat. Dan yang pasti adalah kita mengurangi proses error pada perubahan desain kita. Lalu selanjutnya adalah kita juga dapat melakukan develop new skill. Artinya adalah seperti ini. Ketika kita melakukan 3D model environment sebagai workflow kita, ketika kita sudah melakukan proses modeling, model yang sudah kita buat berupa digital asset atau digital prototyping ini, kita dapat melakukan, kita lempar pada proses selanjutnya, dapat kita move langsung dalam satu workflow. Contohnya untuk kita melakukan proses simulation ataupun juga untuk visualization, untuk contohnya untuk render seperti itu, atau untuk animation, ataupun juga kita dapat langsung masuk ke proses machining atau di proses CAM-nya. Nah, ini sangat-sangat berguna di sisi engineer ataupun dari mechanical designer. Lalu juga ketika kita bicara untuk di engineer leader, ini karena kita dapat melakukan proses kontrol dari sisi desain kita. Contohnya kita tadi bisa mendapatkan desain, perubahan desain jauh lebih cepat dibandingkan kita melakukan secara manual. Pasti nanti kita dapat melakukan proses deliver kepada
customer itu jauh lebih cepat dan juga lebih memiliki value. Contohnya tadi dengan visualization yang lebih baik, ataupun juga kita dapat melihat proses perubahan yang jauh-jauh lebih efisien dan juga lebih cepat. Oke, nah di sini adalah yang perlu kita highlight adalah seamless association between 2D dan juga 3D. Karena masih sangat banyak user-user yang menggunakan 2D ini ketika dia ingin pindah ke 3D environment ini sangat ketakutan karena dia tidak ingin data atau aset yang dia miliki ini tidak berguna seperti itu. Jadi ketika kita memiliki workflow dari 2D dan juga 3D yang sudah seamless association, kita dapat melakukan penggunaan reuse data yang sebelumnya sudah kita miliki, lalu juga nanti kita bisa menggunakan proses perubahan atau proses improvement itu jauh lebih cepat ketika terjadi perubahan. Lalu yang sangat-sangat terpenting adalah kita bisa melakukan proses deliver yang lebih value, yaitu dengan misal 3D visualization, ketika kita ingin melakukan pemberian atau hasil result kita, model kita seperti apa kepada customer kita. Jadi nanti kita bisa memberikan suatu nilai lebih kepada customer, contohnya seperti visualization-nya seperti ini, materialnya seperti ini, lalu massa atau beratnya sekian, itu dapat kita berikan atau kita deliver dengan lebih bervalue seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu workflow ketika kita sudah memiliki data existing ya di 2D environment di AutoCAD, ini kita ingin menggunakan kembali di 3D environment. Dalam hal ini adalah di Inventor. Caranya adalah sangat mudah, yaitu kita pilih entity yang mana akan kita kirim ke Inventor, lalu kita copy and kita paste, lalu kita tentukan kita taruh di mana di model kita, lalu selanjutnya otomatis nanti dari data yang kita copy and kita paste pada Inventor sebelumnya itu akan otomatis menjadi sketch yang mana nanti akan kita lakukan contoh seperti extrude atau revolve dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah ketika kita bicara seamless association, kita juga bisa melakukan insert DWG atau insert 2D drawing yang ada di aset 2D kita. Ini dapat kita masukkan ke Inventor, lalu nanti yang terjadi adalah ketika kita melakukan perubahan pada 2D environment atau pada AutoCAD, otomatis nanti data yang ada di 3D model kita itu juga akan ikut berubah. Jadi semuanya adalah dengan proses seamless model antara 2D dan juga 3D seperti itu. Nah, itu adalah ketika kita berbicara tentang seamless integrity antara 2D dan juga 3D, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan terlebih dahulu pada kolom Q&A ataupun di grup chat Zoom Bapak dan Ibu. Oke. Lalu selanjutnya adalah kalau kita tadi berbicara seamless integrity, di sini kita juga bisa melakukan proses connect antara 2D dan juga 3D workflow. Jadi contohnya jika Bapak dan Ibu ingin melakukan proses reference antara DWG file yang ada di Inventor menggunakan DWG underline, jadi di 2D kita ketika berubah otomatis nanti di Inventor juga akan ikut berubah seperti dengan dimension yang ada di 2D AutoCAD kita. Lalu otomatis ketika kita melakukan misal ya kita punya suatu assembly ini memiliki sangat banyak part ataupun sub-assembly, kita juga dapat melakukan proses generate ke dalam
part list secara otomatis. Artinya nanti ketika kita memiliki part yang sudah kita ubah, otomatis nanti pada proses generate di gambar kerja kita untuk part list juga akan ikut berubah. Lalu juga beberapa propertiesnya itu juga akan ikut terekam. Artinya adalah seperti contohnya part number, ataupun juga misal desainernya siapa, ataupun kita bisa melakukan assign misal dari sisi harganya berapa, itu dapat kita generate otomatis pada part list yang ada di sini. Jadi sangat-sangat lebih memudahkan kita ketika ingin melakukan proses pembuatan bill of material. Oke, nah di sini adalah kita juga memiliki workflow untuk proses electrical dan juga mechanical design. Dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan AutoCAD electrical, yang mana biasanya sangat sering digunakan untuk proses routing di sisi electrical. Lalu di inventornya kita dapat melakukan proses pembuatan elektromekanikalnya. Jadi routing kita kerjakan di AutoCAD electrical, lalu untuk proses pemodelan 3D-nya atau proses komponen-komponen di elektromekanikalnya kita menggunakan di inventor profesional, yang mana nanti routing-routing ini dapat otomatis diimport dari AutoCAD electrical ke inventor profesional. Dan ini juga kita memiliki workflow yang seamless. Artinya nanti ketika suatu routing ini berubah di AutoCAD electrical, ya otomatis nanti proses wiring di inventor nanti juga akan ikut berubah seperti itu. Oke, nah ini adalah proses improve design efisiensi. Di inventor profesional kita bisa melakukan proses design efisiensi menggunakan beberapa feature. Contohnya seperti menggunakan iPart, ataupun juga kita bisa menggunakan iAssembly atau iCopy, bahkan untuk proses simple pemrograman menggunakan iLogic, ini kita juga dapat support untuk mendukung proses desain efisiensi. Beberapa benefit yang nanti akan kita dapatkan pada proses desain efisiensi improvement ini adalah yang pertama dan yang pasti adalah kita dapat melakukan reduce time untuk proses perubahan. Contohnya ini sangat sering terjadi ketika kita mendapatkan misal custom ukuran atau custom dimension gitu ya dari customer. Ini kita dapat melakukan proses improvement yang dengan lebih cepat. Lalu juga nanti kita dapat melakukan proses create dari 3D model ketika berubah, otomatis nanti kita bisa langsung masuk ke next step. Contohnya untuk proses seperti CAE ataupun untuk proses manufacturing di CAM proses. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin melakukan proses improve dengan inventor iLogic. Oke, sebentar akan saya tunjukkan inventor saya. Nah, ini adalah tampilan dari inventor. Sebagai informasi, saya saat ini menggunakan inventor yang latest version atau versi 2022. Di 2022 ini cukup memiliki banyak peningkatan di sisi improvement feature. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana kita melakukan dengan mudah melakukan perubahan. Contohnya di sini saya ingin melakukan perubahan dari sisi konveyor. Nah, di sini kita bisa
mengubahnya, contohnya customer memiliki custom size gitu ya, dari misal dari 12 meter ini saya ubah misal menjadi 13 meter. Nah, seperti ini, saya enter, saya apply. Nah, otomatis nanti model ini akan menyesuaikan ukurannya. Jadi kita nggak perlu melakukan perubahan dengan part by part, tapi kita sudah dengan mudah melakukan perubahan yaitu dengan proses table seperti ini. Jadi contohnya di sini untuk height-nya dari 1500 mm kita ubah misal menjadi, kita jadikan lebih tinggi ya, misal menjadi 2000. Nah, seperti ini. Kita apply dan otomatis nanti tingginya nanti juga akan ikut berubah untuk tinggi si conveyor ini seperti ini ya. Jadi sangat memungkinkan untuk perubahan yang atau desain yang ukurannya adalah dynamic sesuai dari kebutuhan si customer. Nah, di sini kita juga bisa melakukan perubahan misalnya dari jumlah kakinya. Di sini kalau kita melihat jumlah kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Di table ini, contohnya kita ingin mengubah misal menjadi 6, kita geser aja. Di sini kita geser and kita apply. Di sini kita apply, otomatis nanti jumlah kakinya juga akan ikut berubah mengikuti seperti ini. Nah, rollernya juga bisa kita ubah. Di sini kita apply and kita oke. Nah, jadi prosesnya adalah ketika kita ingin melakukan proses improvement ini jauh lebih cepat dibandingkan kita menggunakan dengan desain yang 1/1 atau dengan manual. Oke. Nah, tadi saya juga berbicara ketika kita ingin generate dari 3D model ini menjadi gambar kerja atau menjadi 2D drawing. Nah, di sini kita juga sudah langsung dapat kita ubah ya, seperti ini. Dapat kita create. Nah, contohnya seperti ini, kita create and kita contohnya di sini saya perbesar aja untuk isometriknya, langsung saya oke. Saya tampilkan shaded view-nya. Lalu di sini saya coba untuk mengubah. Misal saya ingin mengubah dari jumlah kakinya dari yang awalnya adalah 6, saya ubah menjadi kembali lagi menjadi 8, saya apply and saya close dan saya kembali lagi ke gambar kerja saya, otomatis nanti pada gambar kerja saya juga akan ikut berubah menjadi jumlahnya menjadi kakinya ada 8. Nah, ini adalah sangat-sangat mempengaruhi dalam proses development ketika kita ingin melakukan perubahan, contohnya perubahan yang sangat dynamic bergantung dari custom dari customer seperti itu. Lalu juga di sini kita dapat melakukan annotate untuk part list, jadi kita bisa mengetahui bill of material apa saja yang ada pada model kita di sini. Jadi kita bisa generate dia ke bill of material. Nah, seperti ini kita bisa melihat contohnya dari itemnya, lalu juga kuantitinya berapa, ataupun juga dari segi part number yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat dan tidak hanya melakukan generate saja. Di sini mungkin akan saya pindah ke atas dulu. Saya pindah dan ini isometriknya. Nah, di sini tidak hanya melakukan generate yang terdapat dari beberapa kolom seperti item, quantity, part number, description. Ini sebenarnya tidak hanya terbatas di sini, tapi kita dapat melakukan contohnya untuk pilihan beberapa. Contohnya description saya hilangkan, lalu saya ubahnya misal menjadi company, ataupun juga dari sisi desainernya siapa, dan juga misal
dari material ataupun dari masanya. Nah, di sini saya oke, no company ternyata di sini kosong, saya bisa hilangkan company-nya, saya remove and saya oke. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat contohnya desainernya siapa, lalu materialnya terbuat dari apa, bahkan untuk masanya pun kita juga dapat melakukan pemberian di part list ini, seperti itu. Nah, kalau tadi kita melakukan generate dari sisi part list-nya, mungkin kita akan sedikit bingung bagaimana kita bisa mengetahui contohnya ada item 1 di bagian mana, lalu item 2 di bagian mana. Kita bisa melakukan dengan yang namanya auto balloon. Nah, di sini kita bisa melakukan generate si desain kita yang akan kita generate untuk kita berikan placement di sini. Nah, sini saya taruh di bagian bawah aja. Nah, saya bawah dan saya oke. Nah, otomatis nanti di sini akan menunjukkan contohnya di nomor 1 atau di sini kalau kita melihat item 1 kuantitinya jumlahnya 8 dengan part number CV 0000000, ini dia nanti akan menunjukkan pada bagian yang ada di sini, part sini. Jadi ini sangat memudahkan untuk tim yang akan melakukan proses assembling pada next step-nya atau bagi orang yang mungkin sedikit kesulitan atau mungkin tidak mengetahui ini namanya part apa atau part apa, ini dapat dengan mudah dia dapat membaca dan mengetahui ini adalah part yang mana, namanya apa, lalu materialnya apa, dan juga harganya berapa, ini dapat kita berikan di sana. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin jika ada yang ditanyakan dapat ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat yang tersedia pada Zoom Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi kita bicara tentang inventor ya, atau inventor mungkin cukup banyak yang sudah mengetahui, namun masih banyak yang belum mengetahui Autodesk Fusion 360. Ini adalah platform CAD 3D software juga sama seperti Inventor, namun perbedaannya adalah Autodesk Fusion 360 ini kita dapat melakukan beberapa job menggunakan teknologi cloud platform. Di Fusion 360 ini kita juga dapat melakukan proses contohnya untuk freeform modeling sama halnya seperti di Inventor profesional ataupun juga jika kita ingin melakukan proses parametric design di Fusion 360 ini juga dapat kita lakukan. Bahkan untuk proses surfacing dan juga pembacaan data dari mesh itu juga dapat dilakukan di Fusion 360 ini. Lalu yang cukup baru di Fusion 360 adalah kita juga support untuk proses yang namanya sheet metal. Mungkin beberapa version sebelumnya di Fusion belum support, namun saat ini di Fusion 360 sudah support untuk proses sheet metal sama halnya dengan yang ada di Inventor. Lalu jika di Inventor memiliki teknologi AnyCAD, di Fusion 360 juga memiliki teknologi tersebut yang mana nanti kita dapat melakukan proses direct modeling atau direct edit di Fusion 360 ini jika misal model yang kita dapatkan itu bukan dari platform yang sama. Contohnya jika kita ingin membuka dari file dari SolidWorks di Fusion 360 ini dapat kita lakukan opening dan juga nanti dapat kita lakukan direct edit dengan lebih mudah. Oke,
Nah, ini adalah beberapa complete solution yang ditawarkan oleh Autodesk Fusion 360. Jadi di Fusion 360 kita dapat mengkombinasikan beberapa proses, contohnya untuk proses engineering ataupun juga untuk proses production engineering, atau juga kita bisa melakukan di shop floor untuk production. Di sini nanti kita dapat melakukan mengcover beberapa kebutuhan dari beberapa job, contohnya dari designer ataupun juga dari mechanical engineer, atau jika Bapak dan Ibu ingin melakukan proses CAE atau analisis, di sini kita juga dapat melakukan support untuk hal tersebut, dan kita juga dapat melakukan support untuk manufacturing engineer ataupun juga untuk CAM programmer dengan satu workflow. Sama halnya seperti di Inventor yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, di Fusion ini juga memiliki workflow dengan satu atau dua arah. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan itu jauh lebih cepat dibandingkan kita melakukan dengan manual seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa value kembali ketika kita melakukan proses 3D konsep modeling. Jadi nanti kita bisa meremove contohnya untuk loss translation. Ini biasanya sangat sering terjadi ketika beberapa, misal ada 3 orang yang membaca 2D layout atau 2D drawing, biasanya masih beberapa orang masih salah persepsi. Nah, dengan adanya 3D ini kita bisa meningkatkan high quality untuk melakukan proses deliver communication ini, nanti misal dengan animation ataupun dengan rendering, bahkan kita juga bisa melakukan sampai ke tahap VR experience. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kalau tadi kita bicara dalam hal desain, di workflow yang kita miliki saat ini kita bisa melakukan suatu proses analisis untuk kekuatan atau FEA atau structure seperti itu ya, dengan adanya platform FEA yang ada di Inventor maupun di Inventor Nastran. Nah, di sini kita menyebutnya adalah suatu teknologi yang bernama upfront simulation. Nah, di sini jadi untuk environment analisisnya itu benar-benar dalam satu platform yang ada di Inventor ini. Dan yang menariknya, ketika model itu berubah, otomatis nanti data-data CAD yang ada di CAE software kita itu juga akan ikut berubah. Nah, dengan adanya analisis ini kita bisa melakukan contohnya untuk static linear ataupun juga untuk non-linear analisis, bahkan untuk proses analisis thermal itu juga dapat kita lakukan di Inventor Nastran ataupun juga di Fusion 360 untuk cloud platform simulation-nya. Nah, ini tadi saya juga menyebutkan suatu teknologi yang bernama AnyCAD teknologi yang ada di Inventor maupun juga di Fusion 360. Jadi di Inventor kita bisa membuka beberapa platform non-Autodesk. Contohnya di sini terlihat ada CATIA ataupun untuk Siemens NX, atau juga Rhino, Solid Edge, SolidWorks, atau juga dari netral format seperti IGS ataupun STP, atau dari STL, dan lain-lain. Dan juga mungkin di beberapa versi belakangan, di latest version kita,
kita juga sudah support untuk membuka CAD model atau CAD data dari Autodesk Revit, yang mana ini nanti dapat memudahkan kita ketika kita memiliki cross industri antara AEC dan juga manufacturing, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mungkin jika kita hanya menggunakan 2D konsep saja sebagai proses deliver, ini mungkin sedikit kesulitan ketika kita ingin melakukan proses visualisasi, yang mana nanti ketika kita ingin mendeliver, contohnya untuk memberikan kepada customer, mungkin ini akan kesulitan. Nah, dengan adanya visualization di beberapa platform Autodesk, contohnya seperti di Inventor dan juga Fusion, ini dapat melakukan proses better visualization. Contohnya kita bisa melakukan proses rendering, baik itu yang modelnya adalah misal seperti untuk sketch ataupun juga yang sudah realistic mode. Kita bisa nanti menambahkan contohnya seperti shadow ataupun reflection dan juga grid like seperti apa, dan juga kita bisa memberikan background supaya lebih terlihat real. Ini dapat kita lakukan dengan visualization yang lebih baik dibandingkan kita hanya melakukan deliver di 2D drawing atau 3D workflow, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu, nanti dapat ditanyakan kepada kami ya di kolom Q&A, baik itu di grup chat maupun di kolom Q&A. Oke, nah kalau tadi kita mungkin berbicara beberapa workflow dan juga benefitnya, workflow tersebut sebenarnya sudah kita support di Autodesk PDMC. Ini adalah beberapa workflow-nya. Jadi di Autodesk PDMC kita dapat membantu proses pembuatan atau proses innovation jauh lebih cepat dan juga lebih efisien. Contohnya tadi kita bisa menggunakan beberapa feature seperti iPart ataupun juga iAssembly, iCopy, dan juga iLogic dengan proses yang lebih cepat ketika terjadi perubahan, lalu tidak sampai di sisi desain saja atau sisi innovation aja, kita bisa melakukan improve untuk performance-nya. Jadi jangan sampai model yang sudah kita buat sebelumnya itu ternyata masih di bawah keinginan atau underperform, seperti itulah intinya. Nah, jadi kita dapat melakukan proses pendeteksian terlebih dahulu apakah model yang kita buat ini sudah sesuai dengan performance yang kita inginkan atau belum. Ini kita dapat melakukan improve jauh lebih baik. Lalu ketika kita sudah sesuai dengan performance yang kita inginkan, kita bisa langsung masuk ke proses manufacturing. Di tahap ini kita bisa melakukan pembacaan model langsung dari 3D workflow yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, dengan adanya beberapa proses atau workflow yang sebelumnya saya jelaskan di sini, pasti nanti kita akan juga memenangkan lebih banyak bisnis kita. Contohnya nanti kita bisa melakukan misal pendeteksian untuk layout building atau layout manufacturing kita sudah sesuai atau belum, atau sudah efisien atau belum. Di sini kita dapat memenangkan bisnis kita jauh lebih besar kemungkinannya. Nah, ini adalah Autodesk PDMC yang dia mengcover beberapa segmen. Jadinya
segmen di sini kita di awal adalah misal di sales, lalu juga untuk design and engineering, ataupun untuk production, dan juga sales di tahap akhir. Nah, misal di sini ya, kalau misalnya kita berbicara configure to order. Jadi nanti si customer dia dapat melakukan proses configure dengan sebebasnya mereka. Jadi mereka bisa melakukan custom model seperti yang diinginkan. Lalu nanti jika kita sudah selesai, kita dapat melakukan proses next-nya, yaitu untuk design and engineering. Nah, design and engineering ini juga dapat dibagi menjadi beberapa tahap, contohnya seperti di tahap konseptual design, lalu juga di proses mechanical design. Selanjutnya jika sudah sesuai dengan detailing ini, kita bisa masuk ke simulation. Jika simulationnya sudah oke, kita bisa masuk ke proses production. Namun jika simulationnya ini ternyata hasilnya not good atau simulationnya ini belum baik lah seperti itu, belum performance-nya belum oke, kita bisa kembali lagi ke proses mechanical design untuk misal perubahan dari sisi desain ataupun sisi materialnya. Jika kita sudah oke, kita bisa masuk ke proses production. Di sini baik itu production itu bisa mencakup dari sisi factory design dan juga proses machining yang dari hasil 3D platform yang kita kerjakan sebelumnya. Oke, nah ini adalah beberapa core yang ada di Autodesk PDMC. Jadi mungkin kalau beberapa waktu yang lalu core-nya hanya Inventor saja, namun saat ini beberapa core yang ada di AutoCAD semuanya, di Autodesk PDMC ini semuanya saling memiliki workflow dan kebutuhannya masing-masing. Contohnya, untuk proses 3D modeling, kita bisa menggunakan Inventor Profesional dan Fusion 360. Lalu jika kita ingin melakukan analisis untuk FEA-nya, kita bisa menggunakan Inventor Nastran. Jika kita ingin masuk ke proses production, kita bisa menggunakan Inventor Cam. Lalu jika kita sudah sesuai dan juga kita ingin masuk ke proses misal collaboration software, di sini kita bisa menggunakan Navisworks Manage dan juga Factory Design Utility untuk membuat suatu layout desain kita seperti itu. Nah, ini mungkin yang jauh lebih lengkap dari beberapa collection yang sudah disediakan oleh Autodesk PDMC, yang mana ini sudah sangat menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu, baik itu di platform untuk di desktop atau di lokal, maupun juga di cloud computing. Jadi di sini saya sengaja bagi menjadi dua, untuk desktop dan juga cloud. Jadi jika cloud, Bapak bisa menggunakan beberapa feature seperti contohnya jika Bapak komputernya mungkin speknya masih rendah, Bapak bisa menggunakan Fusion 360 untuk masuk ke workflow 3D environment, di mana nanti pengerjaan beberapa feature seperti analisis dan sebagainya ini dapat kita lakukan di cloud computing yang sudah disediakan oleh Autodesk. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat yang tersedia pada akun Zoom Bapak dan Ibu. Monggo, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung di
tanyakan kepada kami, nanti dapat kami bantu untuk menjawabnya jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai workflow yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Oke, mungkin ada pertanyaan? Dan sebagai informasi untuk technical deep dive-nya nanti hari Jumat kita akan mengadakan session workshop atau hands-on jam 1 hingga jam 4 sore, Bapak dan Ibu. Jadi mohon jika Bapak dan Ibu memiliki minat untuk mengikuti sesi workshop kita, dapat melakukan proses instalasi untuk AutoCAD dan juga Inventor profesional. Mungkin jika ada dari Bapak dan Ibu sudah memiliki Inventor, dapat langsung bergabung nanti pada hari Jumat jam 1 hingga jam 4 untuk workshop yang jauh lebih dalam pembahasannya. Oke, Mas Arinda, mungkin dari saya cukup. Oke, sebelumnya ada pertanyaan ya dari Pak Agus. Pada prinsipnya untuk perpaduan dua aplikasi atau lebih dalam pekerjaan dapat dilakukan oleh Autodesk. Apakah mungkin setiap aplikasi dapat memiliki fungsi paling beragam? Oke, betul Pak Agus. Jadi setiap fungsi dari beberapa software yang ada di sini memang dia memiliki workflow ataupun tugas yang berbeda-beda. Sama halnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, jika Bapak hanya ingin melakukan misal convert dari 2D environment ke 3D, Bapak bisa menggunakan Inventor profesional ataupun Fusion 360. Lalu nanti jika Bapak ingin melakukan analisis untuk kekuatan structure atau FBA simulation, Bapak bisa menggunakan Inventor Nastran. Lalu jika Bapak ingin melakukan misal proses animation, Bapak bisa menggunakan 3ds Max. Jadi perpaduan dari aplikasi-aplikasi yang ada di sini memang dia memiliki fungsi yang berbeda-beda dan juga dapat beragam seperti itu, Pak Agus. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin tanyakan, feel free bisa ditanyakan langsung di kolom Q&A dan juga di grup chat. Oke, Mas Arinda, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, Mas Bayu. Baik, sedikit menambahkan, jadi betul sekali Pak Agus, di Autodesk itu banyak sekali software dan memiliki fungsi masing-masing, tapi jangan khawatir mau bingung pakai yang mana gitu ya Pak Agus, karena terdapat bundling yang bernama PDMC tadi ya Pak Agus, yang nanti setiap misalkan Pak Agus ingin menggunakan produk PDMC gitu, nanti akan semua didapatkan oleh Pak Agus jika ingin mendownload software dalam PDMC. Jadi nanti sesuai kebutuhan, misalkan mau menggunakan AutoCAD-nya, terus menggunakan Inventor-nya, atau menggunakan Fusion-nya, atau Naviscope-nya, itu bisa jadi sesuai kebutuhan Pak Agus nantinya. Seperti itu. Jadi sudah ada bundlingnya dari Autodesk juga. Walaupun beli per atau menggunakan persatuan software-nya juga sangat memungkinkan. Oke, kembali ke webinar lagi. Baik, terima kasih Mas Bayu sekali lagi sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Jadi banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan jika menggunakan 3D model environment untuk desain, baik
Bagi mechanical designer atau engineer leadernya sendiri, seperti sinkronasi antara 2D dan 3D drawingnya, visualisasi yang akan lebih optimal, sampai pengerjaan yang akan lebih efektif untuk workflow-nya. Baik menggunakan Inventor profesional maupun Fusion 360 sebagai software end-to-end solution dari Autodesk. Yang semuanya juga terdapat di PDMC atau Product Design and Manufacturing Collection. Oke, mungkin jika masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa simpan terlebih dahulu untuk sesi workshop kita besok Jumat ya. Seperti yang sudah di-mention Mas Bayu tadi, untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands-on atau kita bisa praktik bersama nantinya. Tentunya dengan durasi yang lebih lama. Jadi yang belum memiliki softwarenya, Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu di website resmi Autodesk di autodesk.com. Di situ banyak sekali penjelasan-penjelasannya juga. Saat sesi workshop itu juga Bapak Ibu juga akan mendapatkan link kuesioner untuk mendapatkan attendance sertifikat langsung dari Autodesk. Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya ya Bapak Ibu. Dan link untuk joinnya juga Bapak Ibu pasti sudah dapatkan bersama dengan link untuk join webinar kita hari ini. Dan Bapak Ibu juga bisa terus pantau media sosial kami @ciptasatria-informatika dan website kami di ciptasatria.com untuk mendapatkan informasi terbarunya, terutama terkait agenda webinar maupun workshop kita seperti ini dan tips trik penggunaan software Autodesk lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti sesi workshopnya besok Jumat. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk sesi webinar kita hari ini. Kami dari Cipta Satria Informatika tutup. Sampai jumpa di workshop series besok Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.